Akan menjelaskan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara yang sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya di dalam perkiraan pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Yang kedua ada ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai struktur yang baik, artinya kalimat harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat atau bisa ditambah objek, keterangan, dan unsur-unsur subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Contohnya, ayah membaca koran di teras. Yang kedua ada subjek dan predikat. Subjek dan predikat adalah unsur yang wajib ada di dalam sebuah kalimat. Subjek dalam sebuah kalimat yaitu unsur inti atau pokok pembicara. Contohnya yang pertama ada panu adalah sejenis penyakit kulit yang cukup merisaukan. Yang kedua, Facebook merupakan sosial media yang sedang terkenal. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang tadi materinya sudah disampaikan oleh Saudari Leli. Lalu di sini ada kata penghubung intrakalimat. Jadi, kata penghubung intrakalimat ini terdiri dari atas partikel dan atau tetapi sesudah, jika, agar, supaya, dengan, dan bawah. Contohnya, yang pertama itu ada proyek ini akan berhasil dengan baik jika semua anggota bekerja sesuai dengan petunjuk. Yang kedua ada kami semua bekerja keras sedangkan dia hanya bersenang-senang. Lalu yang terakhir ada gagasan pokok. Menyusun sebuah gagasan pokok ini kita harus mengemukakan gagasan pokok di dalam kalimat tersebut. Gagasan pokok diletakkan pada depan kalimat. Contohnya, ia ditembak mati ketika masih dalam tugas militer. Yang kedua, dalam tugas militer ia ditembak mati. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggabungan kalimat yang menyatakan hubungan, akibat, dan tujuan. Konjungsi yang menyatakan akibat adalah sehingga, dan konjungsi yang menyatakan tujuan adalah contohnya adalah agar. Contoh kalimat. Kalimat pertama, semua peraturan telah ditentukan, dan kalimat kedua, para mahasiswa tidak bertindak sendiri-sendiri. Nah, contoh penggabungan kalimatnya adalah menjadi semua peraturan telah ditentukan sehingga para mahasiswa tidak bertindak sendiri-sendiri. Contoh yang kedua adalah semua peraturan telah ditentukan agar para mahasiswa tidak bertindak sendiri-sendiri. Nah, itu contohnya ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kesejajaran atau paralelisme. Kesejajaran dalam kalimat ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dipakai dalam susunan serial dalam Akkadiah 1988 halaman 122. Jika sebuah gagasan dalam kalimat dinyatakan dengan kata kerja misalnya bentuk me, kan, dan di, kan, maka gagasan lain sederajat harus dinyatakan dengan jenis yang sama pula. Poin yang selanjutnya adalah penekanan dalam kalimat. Sebuah kalimat hendaknya memiliki penekanan. Tujuannya agar maksud penulis tersampaikan kepada pembaca dengan baik. Cara pembicara dalam menekankan kalimat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memperlambat ucapan ataupun meninggikan suara. Semisal contoh saja, saya akan menggunakan penekanan terhadap kata sehingga. Hari ini turun hujan, sehingga saya pun tidak dapat pergi ke sekolah. Nah, itu sebagai contoh penekanan dalam kalimat. Poin yang terakhir adalah posisi kata dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat dikemukakan pada depan kalimat. Sebagai contoh, salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina, pendapat Profesor Dr. Yohanes Herman adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyak. Nah, itu sebagai contoh untuk penekanan kata dalam kalimat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu yang pertama kehematan dalam penggunaan kata. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Sebuah kata dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Kehematan itu menyangkut tentang gramatikal dan makna kata.
Yang utama adalah seberapa banyak kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Lalu selanjutnya ada hiponimi. Hiponimi adalah ungkapan berupa kata tetapi dapat juga disebut frase dan kalimat, yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Kata merah mengandung makna kelompok warna, sedangkan kata Desember sudah bermakna bulan. Contohnya, yang pertama bulan Juli tahun ini Unila mengadakan semester pendek atau SP di semua jurusan yang ada di FKIP. Lalu yang kedua, warna hijau dan ungu adalah warna kesukaan Ibu Karimah. Pada kalimat di atas kurang efektif, maka bila diperbaiki akan menjadi: pertama, Juli tahun ini Unila mengadakan semester pendek atau SP di semua jurusan yang ada di FKIP. Lalu yang kedua, hijau dan ungu adalah warna kesukaan Ibu Karimah. Selanjutnya ada pemakaian kata depan, dari, dan daripada. Kita mengenal kata depan, dari, dan daripada selain ke dan di. Penggunaan dari dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menunjukkan arah tempat atau asal-usul. Sedangkan daripada berfungsi untuk membandingkan suatu benda atau hal dengan benda atau hal lainnya. Contoh efektifnya yaitu yang pertama, Susan berangkat dari Lampung pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, adiknya lebih pandai daripada kakaknya.